Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa menyapa Tribun. Apa kabar Anda yang mungkin lagi sibuk-sibuknya ya menjalankan rutinitasnya di penghujung akhir pekan hari ini. Dan Tribuners, di tahun ini 2023 Provinsi Maluku. Kehadiran kami tentu saja agar bisa membawa apa-apa yang menjadi potensi daerah kepulauan ini hingga sampai di nasional seperti tagline kami yaitu mata lokal menjangkau Indonesia. Baik Tribuners, pada kali ini kami akan membahas tema tentunya yang sudah kami sounding juga di sosial media kami ya, yaitu sinergitas antara pusat dan juga daerah nih dalam pembangunan Provinsi Maluku. Telah hadir bersama kami di talk show kali ini Tribuners, langsung saja kami menyapa yang sudah ada di studio tribunambon.com sore hari ini. Selamat sore Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Pak Hadi Baslama. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi sudah mau menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami dan hadir di studio tribunambon.com yang adanya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sidimau, Kota Ambon, Tribuners. Dan bergabung bersama kami juga di virtual Zoom sore hari ini Tribuners, seperti yang sudah kami sounding di sosial media kami. Beliau merupakan Wakil Ketua 1 DPD Republik Indonesia, Letjen TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Nono Sampono. Selamat sore Pak Nono. Selamat sore Ajeng. Selamat sore Bung Hadi. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Nono sudah mau bergabung bersama kami di bincang-bincang sore hari ini. Semoga apa-apa yang akan kami bahas selama obrolan kami ini bisa membawa sebuah kesepahaman, kesepakatan, dan juga bisa memberikan edukasi kepada publik juga, terutama Tribuners kami yang sedang menyaksikan kami di layar monitornya baik di kanal YouTube maupun di sosial media fanpage, Facebook fanpage tentunya. Nanti akan bergabung bersama kami juga narasumber yang merupakan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Pak Ben Huri ya. Semoga nanti sinyalnya mendukung karena beliau saat ini tengah berada di Kepulauan Aru begitu. Yang sudah bergabung bersama kami di link Zoom juga nanti boleh mengirimkan pertanyaannya nih Tribuners terkait dengan apa yang kita bahas. Nah Tribuners, seperti yang kita tahu juga kalau membahas terkait dengan pembangunan Maluku nih, kita tahu bersama juga Pak Hadi, Pak Nono bahwa Provinsi Maluku ini mempunyai banyak sekali potensi tentunya. Kita dikenal dengan daerah kepulauan yang tentunya kaya akan rempah, kaya akan potensi wisatanya, potensi perikanan, kelautan, bahkan pertanian juga, dan energi begitu, pertambangan juga. Namun sejauh ini yang kita lihat pengelolaannya belum begitu maksimal, terutama dampaknya kepada masyarakat dalam hal pengembangan perekonomian masyarakat itu sendiri. Nah, sejauh ini apakah memang sinergitas yang dilakukan untuk memperjuangkan potensi-potensi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu saja kembali untuk kesejahteraan masyarakat tentunya ya. Seperti apa begitu. Nah mungkin saya pertanyaan pertama yang mau saya kasih ini ke pemerintahan dulu, Pak Hadi sebagai perwakilan pemerintahan Provinsi Maluku di sini. Seperti apa sih kondisi atau isu-isu strategis yang tengah dijalankan oleh pemerintahan paling tidak setahun terakhir ini? Oke. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak Nono sebagai Wakil 1 DPD RI yang menjadi representasi dari kita di DPD Pusat. Yang saya hormati Ketua DPR yang mengikuti secara Zoom, para pemirsa Tribun Ambon yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya atas nama Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada talk show sore hari ini yang menjadi salah satu media untuk kita melakukan interaksi atau check and balance
terkait dengan kerja-kerja pemerintah dan seluruh elemen yang kita bingkai dalam satu proses pembangunan yang ada di Provinsi Maluku. Yang kedua, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Tribun Timur. Tribun Ambon. Sore Tribun Ambon yang merayakan ulang tahunnya. Betul. Yang ketiga di tahun 2023 ini, semoga Tribun Timur Ambon menjadi media yang inspiratif, media yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, tentu dengan menyajikan informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang responsif, sekaligus memberikan edukasi berkaitan dengan check and balance kita. Kedepan saya berharap Tribun ini sebagai media penyeimbang di dalam melakukan suatu proses pemberitaan kepada kita di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Yang pertama, saya mau masuk dulu ke pertanyaan kita yang pertama, berkaitan dengan kondisi kekinian kita di Provinsi Maluku, kemudian isu-isu strategik yang berkembang hari ini, kemudian bagaimana implementasi dari seluruh program-program pemerintah yang ada di Provinsi Maluku, kemudian fungsi check and balance kita, kemudian fungsi intermediasi, koordinasi baik secara struktural maupun fungsional, sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, teman-teman semua, Maluku atau Provinsi Maluku hari ini berada dalam situasi yang progresif, artinya yang kondusif. Dari berbagai dimensi kehidupan, apakah itu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi yang berkaitan dengan tata kelola, dan dimensi yang tidak kalah penting lagi berkaitan dengan kerukunan masyarakat yang ada di Maluku, termasuk dimensi keamanan, berada dalam framing yang kondusif. Kondisi ini menjadi starting point awal supaya sustainability pemerintahan akan bisa berjalan dan bersambung, sehingga akan bisa memberikan satu proses pembelajaran kepada masyarakat kita di Maluku di tengah-tengah kondisi dunia nasional yang penuh dengan paradoks gitu. Yang kedua, berkaitan dengan framing isu strategik dan percepatan pembangunan Provinsi Maluku. Saat ini dapat saya sampaikan bahwa sebagaimana kita sudah ketahui bersama, pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur kepada ketua tim atau tim gubernur untuk percepatan pembangunan Provinsi Maluku, yang fungsi utamanya memberikan penajaman dan akselerasi dan pendampingan termasuk komunikasi interaksi dengan secara horizontal dengan para pelaku dan pemerintah daerah di dalam membangun komunikasi yang efektif. Kami di tim gubernur bekerja berdasarkan asas profesionalisme. Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Maluku, teman-teman semua yang dengar pada hari ini, tidak saja berada di Provinsi Maluku, tapi sekelas Jakarta, sekelas Sulawesi Selatan, sekelas di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ini ada. Tim ini lahir merupakan diskresi untuk bagaimana men-split, mengakselerasi di dalam penajaman program-program, sehingga kerja-kerja pemerintah itu udah masuk kepada babakan yang kita namakan reinventing governance. Bagaimana pola kerja kita itu selalu berbasis kepada value. Ya, untuk itu isu-isu strategis yang ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang kita mulai 2018 sampai dengan 2024 adalah suatu dokumen resmi yang dilaksanakan antara legislatif dan eksekutif, namanya dokumen Perda. Di dalam perencanaan ini sudah tertuang apa yang menjadi kebijakan politik dan apa yang menjadi kebijakan anggaran. Itu terframing dengan baik dengan seluruh dimensi ukuran, baik dimensi ukuran ekonomi, sosial, budaya, masyarakat, dan di situ tertuang dimensi-dimensi skala priority yang harus diinteraksikan secara cepat seperti apa. Nomor satu, Maluku
adalah provinsi yang selama ini yang kita dengar atau berkembang di luar dengan angka atau provinsi dengan kemiskinan nomor 4 di Indonesia. Dimensi berkaitan dengan kemiskinan yang saat ini yang kita lakukan di pemerintah daerah, tentu dengan ruang fiskal kita yang ada atau government spending, di mana ruang fiskal APBD kita itu hanya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dari keseluruhan nilai tambah PDRB itu besarannya kurang lebih 3%. Jadi tugasnya itu mengakselerasi aja. Jadi menstimulan ekonomi, utamanya pada prioritas pembangunan kita. Di tengah-tengah ini berkembang banyak sekali mengenai kemiskinan. Saya perlu menjelaskan di sini. Tahun pertama Bapak Gubernur di dalam RPJMD 2018 angka kemiskinan Maluku berada pada angka 18,12%. Secara akseleratif 2019, 2020, 21, 22 sampai dengan 23. Periode Maret 2023 kita berada pada angka 16,43%. Artinya angka kemiskinan ini secara struktural telah mengalami penurunan sebesar 1,17% di tengah-tengah kondisi ekonomi kita yang kalau kita ngurut awal pemerintahan di mana tahun 2019 kita di Maluku ada terjadi bencana. Kita masuk pada 2 tahun setengah itu terjadi COVID yang dahsyat. Kita tahu semua di Indonesia bahkan dunia negara mengalami turbulensi yang sangat dalam. Tidak ada pergerakan ekonomi, tidak ada pergerakan interaksi sosial. Semua framing diarahkan untuk bagaimana menyelesaikan COVID. Anda bisa ngebayangin nggak? Bagaimana kita bisa memframing pemerintah, interaksi itu tidak jadi. Jadi efektif yang bekerja adalah kurang lebih 2 tahun. Dan the next kita baru tancap gas ini menuju ke 2024. Baik Pak, Ya, di range waktu 2 tahun tadi di dalam range waktu 2 tahun kita telah mengalami penurunan. Angka kemiskinan, ukuran angka kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah orang atau personalitas yang berpendapatan 684.000 per orang per kapita per bulan. Setara kalau kita asumsikan dengan 30 hari itu 22.000 sekian. Baik, yang jadi pertanyaan saya adalah selama 2 tahun itu untuk menurunkan angka kemiskinan dari sekian persen menjadi kurang berapa 1,7% tadi ya. Apa yang dilakukan oleh tim ini dan apakah itu bisa diimplementasikan kembali mungkin di tahun-tahun mendatang dan potensinya untuk penurunan angka 4 besar daerah termiskin di Indonesia itu? Bicara tentang kemiskinan itu kita bicara tentang multidimensi. Tidak cukup framing pemerintahan aja yang bisa kerjakan ini sendiri. Kita perlu harmonisasi dengan pusat, dengan Pak Nono dan semua aspek pemerintah, termasuk private sector. Itu yang sebenarnya kita buat. Jadi bagaimana rumah basudara rakyat, kemudian kita framing satu OPD dan sebentar lagi kita ajak BUMN supaya bareng-bareng menyelesaikan kemiskinan ini menjadi KPI, Key Indikator Performance dari 8 KPI dari Bapak Presiden. Baik. Yang kedua, Maluku adalah daerah interkontinental yang baseline-nya hanya 8%. Kita adalah berbasis kepada daratan. Tantangan yang paling dahsyat adalah soal konektivitas di Maluku. Hari ini tim sedang mengkaji berapa beban biaya logistik terhadap pembentukan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB kita. Ya, di dalam framing pertumbuhan ekonomi kita yang alhamdulillah kita udah capai 5,69%, itu sumbangan PDRB per triwulan sekitar 14,6 triliun atau saya akumulasikan setahun sebesar 56 triliun. Ini bukan kerja-kerja pemerintah sendiri. Baik. Yang menggerakkan pembangunan ini adalah entrepreneurship, para pelaku yang selama ini kita sudah melakukan. Bagaimana ekonomi tantangan logistik ini yang makin dalam. Maluku ini, Ibu Ajeng, perlu saya sampaikan Pak, supaya teman-teman pemirsa juga dan saya kira teman-teman juga udah tahu, kita membutuhkan pertama mengenai blueprint logistik. Baik. Hukumnya ini wajib.
Baik. Di dalam konteks nasional, beban biaya logistik atau Logistic Performance Index terhadap GDP Indonesia itu kontribusinya 24% terhadap PDB. Baik. Gila besarannya. Baik. Bagaimana dengan Maluku? Ini mengangkat indeks daya saing. Bagaimana comparative advantage kita menjadi kompetitif. Ini semua saling bersentuhan. Jadi framing pemerintahan itu nggak bisa dilakukan sendiri. Ya. Harus kolaboratif. Dan Baik. sebentar Bu Bajeng, supaya saya jelasin. Di dalam framing undang-undang udah jelas. Undang-undang 23 udah jelas. Tugas dan tanggung jawab gubernur. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan PP 38 2011. Dan terimplementasi juga di dalam peraturan Mendagri. Baik. Bagaimana kerja-kerja ini tidak saja berbasis pada yang rutinitas. Harus ada melompat. Oke. Fungsi kita inilah melakukan intermediasi. Ya. Bagaimana penajaman program itu sehingga seluruh parameter indikator ini bisa terukur. Baik. Dan ini saya kira tidak terlepas juga. Ya. Kerja kita dengan kabupaten, dengan private sector, dengan BUMN, dan strategi sudah mungkin banyak nanti kita. akan kami cek lagi ya Pak ya. Nah Pak Nono, semoga masih terhubung dengan kami di virtual Zoom-nya. Ya. Oke, ini kita masih membahas terkait dengan salah satu isu strategis yaitu pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Hadi bahwa salah satu persoalannya adalah konektivitas. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa daerah kita yang terdiri dari pulau-pulau ini untuk menghubungkan satu daerah dengan satu daerah saja itu sangat sulit begitu. Nah kami mau melihat dari sisi perwakilan kami yang ada di pusat ini. Seperti apa sih pengawalannya dan sinergitas yang dibangun sejauh ini dengan baik pemerintah maupun wakil rakyat kami yang di tingkat daerah, Pak Nono? Iya, pertama saya juga ingin menyampaikan selamat untuk Tribun Network Ambon yang berulang tahun ketiga. Semoga sukses selalu dan menjadi ujung tombak dari dinamika pembangunan dan kehidupan masyarakat dan daerah Maluku di tengah-tengah tadi yang sudah disampaikan, digambarkan oleh Bung Hadi. Terima kasih. Sudah diberikan penjelasan yang cukup lengkap. Walaupun saya lihat terlalu banyak memang beratnya kepada teori. Karena sekarang ini kita memang memerlukan implementasi. Karena dalam pandangan saya sebenarnya, baik dalam beberapa gubernur, Pak Karel, Pak Bib, Asega, Pak Said, dan kemudian dilanjutkan dengan Pak Murad, ini sudah memberikan kemajuan dari berbagai aspek, termasuk tadi yang disampaikan masalah kemiskinan. Yang penting sekarang di tengah-tengah ini adalah implementasi menurut saya, karena itu sangat penting. Saya melihat bahwa visi misi yang dibuat oleh gubernur terdahulu sampai dengan Pak Murad sekarang ini sudah sangat lengkap. Persoalan utama adalah bagaimana yang dalam bentuk katakanlah rencana atau teori tadi itu kita implementatif. Saya melihatnya ke sana. Dan indikator-indikator di lapangan menggambarkan kinerja-kinerja kita. Nah, salah satu tadi sudah diberikan gambaran tentang kemiskinan. Tetapi memang tetap kita masih berada pada posisi nomor 4. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat, karena Maluku ini tidak berada dalam ruang hampa. Maluku ini berada pada klaster-klaster atau terpengaruhan oleh perkembangan lingkungan strategis. Apakah tadi sudah digambarkan masalah global, nasional, regional, maupun antara daerah-daerah di kawasan timur Indonesia. Kalau boleh saya ingin menyampaikan bahwa Maluku ini berada dalam satu ruang besar atau perahu besar namanya Indonesia. Tentu Indonesia dipengaruhi oleh masalah global dan lain sebagainya. Yang kedua, Maluku bagian dari Indonesia Timur. Yang ketiga, Maluku bagian dari 8 provinsi berbasis kepulauan. Yang keempat, kita harus mengkaitkan Maluku dengan Papua. Ini klaster khusus ini. Kemudian yang kelima, tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Hadi tadi adalah Kerbate. Nah, kita harus menjawab ini semua. Sebagai bagian dari Indonesia, Maluku memang harus berjuang untuk dirinya sendiri,
dan juga Maluku berjuang agar keberadaan Maluku juga berguna dan bermanfaat pada yang lain. Kira-kira begitu. Sekarang ini tidak bisa kita berjuang untuk diri sendiri. Tidak mungkin kita berjuang karena terbayang atau tidak 34 plus 4 provinsi ini memerlukan perhatian juga yang sama ya antara provinsi dengan yang lainnya. Nah, tetapi kalau kita boleh mengambil contoh misalnya Indonesia Timur, kita bisa masuk di situ bahwa ada ketidakadilan di sini. Disparitas pembangunan antara Indonesia Timur dan Barat jelas. Ini satu ruang yang bisa kita ambil untuk memperjuangkan bahwa Indonesia Timur menjadi perhatian dan Indonesia Maluku ada di situ. Yang kedua adalah 8 provinsi kepulauan sedang berjuang untuk mendapatkan privilege khusus sebagai daerah kepulauan, tentu memiliki tantangan-tantangan yang berbeda, kendala yang berbeda. Ya, semuanya aspek ada di situ. Kemudian bagaimana di kawasan timur dan seterusnya Serbate. Nah, menyoroti hal ini tentu kita harus melihat bagaimana Maluku dalam konteks global nasional, secara geopolitik, bagaimana geoekonomi, geostrategi, ini semua ini ada di situ semua. Tetapi yang paling penting kiranya kita harus membangun sebuah rencana strategis. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau namanya berbau strategis, artinya ada kepentingan nasional di situ, bukan sekedar hanya kepentingan Maluku. Saya melihat dalam rencana strategis pembangunan Provinsi Maluku 2019-2024 adalah merupakan turunan dari rencana strategis secara nasional. Ya. Cuman kalau saya boleh mengatakan ada beberapa sektor yang agak aneh ya. Pertama misalnya di sini sektor kereta. Apakah Maluku perlu kereta api? Ini catatan saya karena ini saya ambil dari dari YouTube. Ada judulnya Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Maluku 2019-2024. Setelah turunan dari nasional, pertama adalah sektor jalan dan jembatan, oke. Sektor pelabuhan, oke. Nah, sektor kereta. Pertanyaan apa itu kereta? Apakah Maluku perlu kereta api? Sektor kawasan is oke. Sektor perumahan, irigasi, oke. Air bersih, sanitasi, tanggul pantai, energi, teknologi, pendidikan. Saya bertanya bagaimana pariwisata? Bagaimana industri dan seterusnya. Nah, karena memang ini turunan dari nasional ini perlu karena walaupun spesifikasi Maluku berbeda, tetapi kita juga harus lekatkan pada program pembangunan nasional agar yang masuk dalam pola anggaran. Karena secara nasional kami juga di DPD RI menerima setiap tahun pengajuan oleh pemerintah pusat, misalnya setiap tanggal 16 Agustus, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan laporan kinerja pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Kemudian juga menyampaikan setelah itu nota keuangan. Di dalamnya ada RAPBN. Saat itu sudah 1 tahun. Diserahkan kepada DPR. Saat itu juga DPR menyerahkan kepada DPD. Kami DPD akan melakukan kajian evaluasi selama 2 bulan, tentu berkaitan dengan kepentingan daerah. Sementara itu setelah 2 bulan kita serahkan kepada DPR mulai juga mengurai menjadi berbagai sektor. Nah, inilah perpaduan antara kinerja kita dengan DPR. Nah, dalam konteks ini memang kita memerlukan materi atau munisi agar kami ini memang berjuang untuk kepentingan daerah. Nah, dalam implementasinya menurut saya kira kewajiban dari pemerintah daerah adalah selalu memelihara hubungan dengan pemerintah pusat. Ya, karena tingkat provinsi itu adalah panjangan tangan dari pusat dan juga dia sekaligus komponen daerah. Nah, sebagai leading sektor dalam pembangunan di provinsi dan khususnya di daerah, kabupaten kota dan ke bawahnya tentu akan merujuk ke sana. Nah, oleh karena itu saya kira ini penting. Itu satu. Jadi saya menyoroti masalah bagaimana kita melakukan implementasi dalam konteks bagaimana berkoordinasi, bagaimana berkolaborasi,
bagaimana bekerja sama, membangun komunikasi, dan saya kira ini yang paling penting. Karena kalau hubungan-hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terjalin, apalagi antara pemerintah daerah dengan wakil-wakilnya ada di pusat, ini perlu ada komunikasi. Nah, jadi saya minta agar ini menjadi perhatian kita, menjadi catatan. Kalau komunikasi ini ya tersendat atau buntu, itu menjadi masalah serius. Nah, oleh karena itu saya berharap adanya take and give, saling membutuhkan antara komponen yang berada di pusat yang bekerja dengan daerah dan juga untuk kepentingan nasional. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah ada sebuah improvisasi upaya kita agar begini. Saya mau katakan begini. Kita ingin membangun satu proyek strategi nasional. Katakanlah dalam konteks tadi masalah kepelabuhanan. Ada rencana kita ingin membangun Ambon Newport. Kenapa harus itu? Saya kira Pak Gubernur, Pak Murad paling mengerti, karena pada waktu beliau sudah terpilih belum menjabat, bersama saya kami rapat di Jakarta dengan Bank Dunia, merupakan konsultan dari Bappenas, bahwa di Maluku perlu satu hub, ya, hub utama dalam rangka seperti Singapura kecil. Mengapa? Contoh karena masalah harga ini sangat penting. Mengapa harga di timur barang-barang itu mahal, sementara harga di barat itu jauh lebih murah? Persoalannya karena masalah transportasi dan sistem logistik, itu satu. Yang kedua, saya senang sekali bahwa di rencana strategi pembangunan nasional meletakkan pembangunan listrik ini nomor 1. Ini secara nasional ya, bukan provinsi. Saya melihat Indonesia Timur kenapa terjadi disparitas pembangunan. Masalah utama adalah ekonomi tidak tumbuh dengan baik. Kenapa ekonomi tidak tumbuh dengan baik? Karena masalah industri. Kenapa industri tidak tumbuh dengan baik? Karena masalah listrik. Listrik di Indonesia Timur hanya mampu melayani kebutuhan masyarakat, rakyat. Jadi bukan kebutuhan industri. Kebayang nggak? Tambang di Halmahera, tambang di Seram, tambang di Papua, tapi smelternya ada di Gresik. Ini tidak benar. Daerah tidak mendapat penangkapan perikanan misalnya. Ditangkap ikan di wilayah Maluku, izin dari pusat, tapi tidak ada parkir di Maluku untuk dikelola lagi, tapi langsung dibawa ke daerah lain. Maluku tidak dapat, pajak pun tidak dapat. Ini masalah utamanya listrik. Oleh karena itu, kami mengajukan saran pada pemerintah pusat. Listrik ini penting. Di Indonesia Timur memerlukan dukungan listrik maksimal, khususnya untuk industri. Ini diantaranya. Jadi beberapa catatan dari saya dulu, nanti akan mendengar yang lain, tapi sementara dari saya itu, ini menjadi catatan dari Baik, saya kembalikan kepada terima kasih Pak Nono. Ada beberapa catatan. Jangan dipotong. Iya. Karena kami diskusi, jadi ini harus ada timbal balik. Saya tidak bisa memberikan kesempatan yang penuh karena ini bukan panel atau apapun, tapi ini talk show. Jadi bapak-bapak yang menjadi narasumber saya mohon pengertiannya jika dalam pertengahan obrolan kami ada yang saya potong. Ya, baik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nono terkait dengan isu strategis yang selama ini diimplementasikan, setidaknya kita melihat di masa pemerintahan Pak Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail ya, dan ada beberapa catatan, salah satunya yaitu pengimplementasian daripada strategi-strategi yang sudah ditawarkan di dalam perda itu sendiri begitu. Dan satu pertanyaan selanjutnya adalah ke perwakilan pemerintah provinsi saat ini, bagaimana sih sinergitas yang kemudian dibangun dari pemerintah provinsi daerah dan yang ada di pusat sana untuk bisa mengimplementasikan itu dengan baik di lapangan. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan strategi-strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya adalah Ambon Newport yang menjadi impian dan juga telah digadang-gadangkan kepada masyarakat di Provinsi Maluku sebagai salah satu solusi keluar dari kemiskinan itu sendiri. Silakan Pak. Oke, Mbak Ajeng, terima kasih Pak Nono.
biarkan saya mungkin beri penjelasan biar paripurna dan komprehensif. Oke. Jadi pemahaman kita lebih utuh gitu. Dalam konteks bagaimana mengimplementasikan. Saya agak kurang bicara dalam konteks teoritik gitu. Baik. Karena kita adalah profesionalisme yang memang diperintahkan oleh gubernur, Pak Gub, untuk kerja-kerja ini berbasis pada value. Yang pertama, berkaitan dengan konektivitas di sini Pak Nono. Kita hari ini untuk Maluku, dan saya pikir ini bukan cuma dalam konteks pemerintahan, enggak. Pusat di dalam harmonisasi untuk memperjuangkan kepentingan daerah, karena bottlenecking kita adalah di persoalan connectivity gitu. Beban biaya logistik Maluku ini saya memproyeksikan, dan sebentar kita lagi kaji, sekitar 40% terhadap PDRB. Anda bisa bayangkan saja, logistik dari Maluku Tengah ke Ambon, itu lebih banyak runningnya ke Papua ketimbang dia harus masuk Ambon. Yang kedua, untuk indeks daya saing berkaitan dengan internasional market kita. Dari Tual harus ke Fak-Fak, ke Manokwari, dia staffing, double handling, ganti kontainer, baru dia menuju ke pasar internasional. Anda bisa bayangkan aja, gimana kita bicara tentang indeks daya saing daerah. Berapa kapasitas fiskal yang ada di Maluku? Fiskal Maluku ini 3,3 triliun. 50% itu udah belanja pemerintahan, belanja pegawai. Ya 50% untuk mengagregasi bagaimana problematika yang komprehensif yang ada di pemerintah Maluku. Yang mana dulu harus kita guidance gitu. Dan saat ini berbasis kinerja yang kita lakukan, bagaimana kita mendirect ini. Ambon to Port International Port. Bagaimana kita menyediakan kontainer. Karena pergerakan yang tadi dibilang oleh Pak Nono, lihat aja di port. Jadi bagaimana port system ini harus berjalan dengan trade system dan agribisnis system. Dan ini harus jalan dalam satu komunitas. Dan ini kita laksanakan gitu loh. Yang kedua, kita juga mungkin di dalam waktu yang tidak dekat, kita akan mencoba untuk melakukan kargo penerbangan Ambon to Narita. Supaya bisa meminimalisasi yang tadi disampaikan Pak Nono. Mengenai potensi perikanan kita nih gila banget nih. 4,4 juta. Kita menyumbang 36,72% dari 11 WPP. Dari 3. Potensi kita baru gali 12%. Yang ekspor masih 1%. Yang lebih gila lagi, seluruh proses yang disampaikan tadi adalah kewenangan daerah pusat. Nggak memberikan multiplier impact kepada daerah. Kita berharap Pak Nono bisa mendorong ini sebagai salah political will pemerintah. Ada suatu keberpihakan dan diskresi untuk membangun industri. Tetapi port menjadi penting. Nggak mungkin Ibu Ajeng dibangun pakai APBD. Ini butuh dana private sector. Dan ini butuh political will. Supaya akselerasi daya saing ini bisa jalan. Karena ini punya hubungan berat. Ekonomi itu tumbuh, dia beresonansi juga dengan kemiskinan. Dia beresonansi dengan produksi. Jadi kita bicara dalam satu tatanan. Kerja-kerja pemerintah nggak cukup. Ya, Ibu Ajeng. Yang kedua, Pak Ajeng, perang perbankan, perang BUMN dalam melakukan intermediasi ini juga penting. Ya, kita juga sudah melakukan berbagai upaya langkah. Saya nggak usah banyak ngomong deh. Silakan searching di Google aja dan cross check. Pak Gubernur, kalau yang namanya orang mau investasi, kau pergi cari gitu. Nggak ada boleh stop-stop, itu buka. Makanya kita memformatkan pelayanan publik, bagaimana mengelola tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas KKN. Biasanya kita membranding, TGUPP mendorong ini, supaya membangun trust. Dinas PTSP itu udah punya ISO anti korupsi. Makanya kita dapat penghargaan juga di tingkat nasional oleh Bapak Gubernur. Itu bagian tugas negara pemerintah. Pemerintahan bukan pelaku bisnis. Kita bukan entrepreneur. Tapi bagaimana kita bisa memandatorikan ini? Tentu lewat Pak Nono dan kawan-kawan kita di DPR RI. Bagaimana politik anggaran ini bisa masuk? Karena tidak cukup dengan APBD sekelas Maluku. Pak Gubernur mengatakan APBD tadi disampaikan di Papua aja 10. Apakah perlu Pak Nono kita punya tunjangan kemahalan untuk Maluku?
Apakah kita perlu untuk subsidi bagaimana pergerakan tol laut untuk aksesibilitas? Ini dalam manajemen rantai pasok. Sangat penting itu. Karena ini saling berkait. Alhamdulillah, Mbak Ajeng, ekonomi Maluku di triwulan ketiga tumbuh 5,69% secara year on year. Lebih tinggi dari periode 5,18%. Intermediasi ini penopang atau kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar itu dari belanja masyarakat 70%. Yang kedua adalah investment. Bagaimana capital inflow untuk memperkuat struktur PDRB. Jadi PDRB itu keseluruhan ditambah produksi barang dan jasa yang bergerak di Maluku. Jadi kalau 50 triliun itu terbagi dengan 1,8 juta. Itu namanya per kapita. Maka standar UMP itu juga bergerak di situ. Dan yang ketiga, inflasi kita ini KPI loh. Dan setiap minggu, bukan setiap minggu, bahkan setiap hari. Pak Gub tanya, bagaimana inflasi? Kata dia, kata pertumbuhan, jangan pakai teori. Mainkan ke pusat. Kalau nggak ada, mainkan langsung ke bawah. Bagaimana mengkolaborasi ini? Bagaimana mengoptimalkan juga dana-dana corporate social responsibility, Pak Nono? Ini sebentar Pak Ajeng, supaya ini busuk dorongan. Karena kita punya ruang fiskal kecil banget gitu. Ya, jadi inflasi kita tumbuh 2,96%. Karena inflasi itu beresonansi terhadap kemiskinan. Dan stunting. Ya, kemiskinan kita turun, stunting kita juga dari periode 2021 ke 2020 itu turunnya dalam banget. Menuju ke proyeksi di 2023 itu sampai 20 nanti kita proyeksi. Ini juga tidak terlepas kerja duta printing Ibu Widya Murad yang memang agresif turun di tangan, cash by cash. Kita melakukan program itu satu OPD, langsung challenge dengan kabupaten. OPD A tanggung jawab desa mana, desa B tanggung jawab desa mana. Dengan kekuatan dan kemampuan kita yang sangat-sangat terbatas. Padahal kita memframing kemiskinan ini menjadi isu utama dan pelayanan publik. Nah, kita juga akan masuk kepada pemerintahan yang berbasis digitalisasi. Ya, kita udah kerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional memframing supaya akuntabilitas dan dalam sistem tata kelola pemerintahan good governance ini menjadi kuat gitu. Nah, baru aja dirilis dari Kemendagri, kita udah jadi juga provinsi yang inovatif. Karena semua OPD kita gerakkan ke situ. Tugas kami tidak mengintervensi, tidak mencampuri, tidak menggunakan input, tapi dengan polarisasi panggilan hati untuk bagaimana mengakselerasi ini. Teman-teman kita di tim dan kerja ini total all out dari pagi dan seterusnya, dan progres ini terpantau gitu. Dan yang ketiga, Ibu Ajeng, Pak Nono dengan sama-sama saya hormati, arus pergerakan barang benar sekali Pak Nono. Kita adalah daerah defisit, Pak. Ambil contoh aja komoditas utama, Pak. Saya udah tarik, Pak. Bagaimana menghitung produktivitas, produksi, konsumsi, distribusi, sampai kepada defisit, Pak. Maluku defisit beras kurang lebih 70.000 ton per tahun. Setara 70 juta kilo. Ini capital outflow. Ya, kita kenapa harus tahan ini? Kenapa impact beras menurut BRIN 0,03% terhadap inflasi? Nah, setiap minggu Bapak Menteri pantau ini inflasi gitu. Karena rentan terhadap kemiskinan. Jadi sangat complicated gitu. The next, saran saya mungkin Pak Nono yang saya hormati, memang butuh harmonisasi. Artinya, framing mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sudah menjadi dokumen Perda ini disama-samakan gitu. Pusat memainkan apa di dalam, ya daerah mengenakan apa, private sector, kita partnership gitu atas nama negara untuk menyelesaikan problem, bukan sendiri pemerintah. Nggak ada di dunia ini. Kita sudah mengarah kepada reinventing governance. Bagaimana pola pikir kita masuk kepada yang inovatif, yang lebih greget, yang punya value, bukan teoretik. Ya, itu kerja-kerja kita di pemerintahan. Maka Pak Gubernur menurunkan 5 KPI utama. Key indikator performance. Kenapa Bapak Gubernur memerintahkan buat KPI? Karena hasil pertemuan dengan Bapak Presiden. Yang pertama, percepatan mengenai pelayanan. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, percepatan implementasi mengenai investment. Yang ketiga, keempat mengenai UMKM. Ini terus kita berdayakan.
Kami udah bikin macam-macam nih. Apa aja gitu, yang kecil-kecil, the next mungkin kita buat satu representasi rumah UKM yang skalanya ini menunjang tourism. Bagaimana para wisata Maluku yang dengan segala potensi, kita udah banyak dengan teman-teman di hotel industri mais. Saya bilang kontri pariwisata terhadap PDB juga besar. Bagaimana mereka di dalam industri mais juga ikut mempromosikan bareng. Mbak Ajeng kalau tinggal di Swiss Bell, Tinis Channel 1, udah ada 11 destinasi pariwisata. Ini nanti bulan depan, bulan ini, kita kerjasama dengan salah satu maskapai nasional untuk bagaimana mendirect nih Ambon dengan ikan itu yang tadi disampaikan Pak Nono, yang selama ini ekspornya. Ibu Ajeng udah tahu, ekspor kita untuk perikanan, itu pakai passenger, pakai Garuda, pakai Lion, pakai batik. Begini kan kondisinya. Pak Gubernur bilang rubah. Anda harus cari kargo yang mendirect. Supaya ini mengefisiensikan biaya logistik. Cost-nya lebih murah. Nah, ini kan tidak cukup kita kerja-kerja ini. Jadi partnership. Jadi kita juga men-challenge di tim ini bekerja juga begitu modelnya. Jadi paradigma baru gitu. Ya, gitu kira-kira. Sesuai dengan saran Pak Hadi tadi, ini menjadi pertanyaan selanjutnya saya ke Pak Nono. Pak Nono. Saya lanjutkan lagi. Masih ada betul bahwa arus pergerakan barang ini menjadi salah satu isu dan juga pendukung jika kita ingin mengentaskan kemiskinan itu sendiri di Provinsi Maluku. Ada satu lagi Mbak Ajeng, saya lupa, mohon maaf Pak Nono. Sumbangan inflasi yang paling besar itu sumbernya adalah dari biaya logistik. Itu berkaitan dengan administrasi price. Susah kita elakkan. Yang kita urus di sini adalah volatile food, pangan konsentrasi. Tetapi kalau itu kebijakan dari pusat, ya dia berimplikasi juga tingginya inflasi. Apa impactnya? Ya kemiskinan. Gitu loh. Baik. Nah, Pak Nono, bagaimana nih Anda memerankan political will-nya? Saya masih terus saja. Terkait dengan hal ini. Mungkin kita akan memang tugas kami memang itu. Lama yang seperti yang tadi kami sampaikan bahwa itu juga merupakan salah satu impian masyarakat di Provinsi Maluku, dan ini juga bisa memudahkan kita untuk ekspor impor lah seperti itu ya, dari daerah Provinsi Maluku ke daerah yang lain secara direct seperti itu, yaitu Ambon Newport. Pak Nono, mungkin ada update terbarukah terkait dengan hal itu? Begini, sebelum sampai ke situ saya ingin meneruskan sedikit aja. Begini, kita mengenal sih dalam alam demokrasi ini, pemerintah itu harus mau menerima masukan dari manapun. Itu satu. Ya, jangan tertutup, tapi harus terbuka. Kami ini bekerja juga, datang ke ujung-ujung kemana-mana. Kita anak daerah, jadi kita jangan diajarin untuk mengerti apa yang ada di daerah kita masing-masing. Kita punya semuanya. Persoalannya adalah masalah komunikasi dan hukum. Ini silakan dijawab saja kenapa itu menjadi persoalan. Maka apa tadi saya katakan bahwa masalah komunikasi ini penting. Ya, tidak bisa kan satu arah, tapi harus dua arah. Itu satu. Ya, kita yang merasakan, dan saya ini di pusat kan mitranya adalah menteri dan presiden. Sehingga itulah yang kami lakukan, bagaimana dengan berbekal pengetahuan kami yang menurut kami ini sangat terbatas. Perlu ada yang lebih diakselerasikan lagi, yaitu bagaimana hubungan dengan pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, jadi haknya kami secara politik ke situ. Jadi pemerintah daerah harus juga menerima masukan. Karena kita bukan orang lain, kita adalah anak daerah sendiri. Tujuan kita adalah memang untuk kebaikan bersama. Terkait dengan logistik, saya mau katakan bahwa dalam survei Bank Dunia, lembaga survei mengatakan, semula pemerintah pusat mengatakan bahwa masalah transportasi berpengaruh terhadap masalah harga. Ini masalah harga itu sebelum yang lain. Ternyata setelah dilihat, ternyata tidak. Yang paling mendasar adalah masalah sistem logistik. Kita tidak punya sistem logistik itu begini. Seperti di Singapura, bukan sekedar kita punya kontainer, tidak. Tetapi kita harus punya pergudangan, sistem pergudangan. Untuk apa? Menerima barang dari pusat datang, kemudian dia berbagi, atau menerima dari daerah-daerah kecil
kita sebagai hub, dan kemudian itulah yang nanti mengatur jadwal. Karena selama ini tidak ada, Pak. Saya sudah berbicara dengan Bapak Presiden sendiri dan beliau setuju sistem ini. Dengan Pak Luhut sekalipun juga, tapi ya memang terkendala, terus terang saya harus katakan, dengan Pak Luhut sendiri masalah komunikasi. Dan beliau katakan komunikasi dengan pemerintah daerah. Kalau tidak percaya, tanya saja sama beliau. Kami sudah berusaha untuk datang pada beliau, dan kemudian saya membuat surat sendiri kepada pemerintah daerah. Sampai sekarang tidak terjawab untuk kapan kita bertemu. Atas nama 8 orang, 4 anggota DPD dan anggota DPR. Terbayang bahwa kami merasa punya tanggung jawab kepada daerah. Terus terang kami kalau hanya berpatokan pada secara protokoler, kedudukan anggota DPR RI dan DPD RI setingkat menteri di pusat. Jadi kita berpatokan pada kita adalah anak daerah. Jadi kalau kita hanya terbatas pada pikiran yang tadi itu, tentu tidak bisa maksimal. Kita berperan. Kita perlu modal, perlu sehingga kita tadi yang saya katakan, bagaimana kita mau mengoreksi APBN kalau kita tidak punya amunisi, tidak punya masukan dari daerah secara formal gitu. Kalau kita mencari sendiri bisa-bisa saja. Nah, itu yang pertama. Kembali ke tadi, logistik tadi itu kita harus punya seperti itu. Kalau tidak, sangat bermasalah. Nah, Ambon Newport ini sebenarnya sangat menentukan. Di samping Ambon Newport ini akan menggandeng LIN, Lumbung Ikan Nasional, secara logistik bisa terpadu. Dan itu sudah direncanakan. Sayangnya ini tidak berjalan. Ini satu. Yang kedua, kita harus berpikir apakah keadaan kita di timur ini baik-baik saja. Keadaan ini kita damai saja. Nah, pengalaman di waktu yang lalu bermasalah. Pak Hadi, saya ini diutus oleh negara, oleh TNI untuk ikut terlibat dalam menangani masalah kerusuhan di Maluku. Secara logistik, saya mau ceritakan. Pernah terjadi saya waktu bertugas di Maluku dan kemudian saya ke Maluku Tenggara mengantisipasi kalau terjadi pelebaran wilayah konflik. Saya panggil Komandan Kodim, saya bilang Anda tutup itu Bulog, dan kemudian yang Angkatan Laut saya bilang Anda tutup Pertamina. Antisipasi kalau terjadi kerusuhan melebar ke sini. Waktu itu di Ambon sudah mulai. Betul terjadi. Kita mengirim 2 batalion ke sana, eskalasinya meningkat. Untung saya sudah menutup logistik di sana. Kalau tidak, nah, artinya kita belum berpikir ke arah itu juga. Apakah kita berpikir Papua juga baik-baik saja? Nah, sistem logistik ini juga untuk merupakan hub atau tempat berkumpulnya logistik, baik dari daerah maupun dari pusat, yang akan diatur. Sehingga dalam keadaan damai dan pusat dia bisa berperan. Yang kedua, saya mau kasih contoh. Saya komandan marinir dulu. Latihan kita membuat 2 poros ke Papua. Satu lewat Kupang, satu lewat Ambon. Lewat Ambon 7 kapal, lewat Papua yang nomor 2 lewat Kupang, yang jalur yang kedua. Apa yang terjadi? 7 kapal di Maluku, di Ambon, dan 5 kapal di Kupang. Kita cari bawang 1 butir saja tidak ada. Karena semua disedot oleh kapal ini. Itu baru 5 kapal dan 7 kapal. Bagaimana kalau lebih dari itu? Ini persoalan. Jadi hub itu sangat diperlukan. Nah, bukan hanya hub. Jadi misalnya contoh Bandar Patimura perlu diperpanjang untuk pesawat berbadan lebar agar logistiknya bisa mengikuti arus yang dari laut dan juga kebutuhan lain. Nah, itu juga menjadi catatan penting. Berikutnya adalah pariwisata. Pariwisata kita sudah sepakat bahwa Banda ini menjadi ikon kita. Ya, semenjak almarhum Pak Mak Kadit pariwisata yang lalu kita sudah berkoordinasi memang ini sudah. Tapi sayangnya saya lihat di program ini tidak ada pariwisata. Rencana strategis pembangunan nasional Provinsi Maluku tidak ada sama sekali. Nah, sehingga ini juga menjadi catatan kita karena di tingkat pusat ada sebenarnya. Ya, kemudian lain-lain dan ini contoh saja. Nah, sehingga menurut saya Pak Hadi,
Ya, tolong terbuka. Apapun juga yang dilakukan pasti namanya juga manusia. Tidak mesti sempurna, pasti ada celah-celah yang kami sifatnya hanya melengkapi saja. Apa yang sudah dikerjakan seperti yang tadi saya katakan, sudah benar, sudah terarah. Hanya ada beberapa catatan spesifik, perlu masukan. Dan terus terang, pengalaman saya selama ini baik di dunia militer maupun pemerintahan dan sekarang di parlemen memberikan pembelajaran yang sangat banyak buat saya untuk memberikan banyak masukan kepada kita semua, termasuk dalam keadaan tidak damai atau tidak ya darurat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, satu tambahan masalah listrik biar jelas. Listrik yang ada di kita ini hanya baru di Maluku ini belum sampai 70%. Itu hanya untuk kebutuhan rakyat. Beda. Kita harus bedakan listrik industri dan listrik untuk rakyat. Karena industri itu, kalau ada industri, namanya industri pabrik, cold store segala macam memang membutuhkan listrik yang berbeda. Kalau saat ini, tumbuh misalnya kita bangun cold store di Maluku, berarti ambil jatahnya rakyat. Saya sudah berhitung. Indonesia Timur hanya mendapat porsi 80%. Itu pun hanya untuk rakyat. Industri, no. Yang di Sulawesi, yang Cina bangun itu sendiri. Bukan listrik dari negara. Oleh karena itu, konsepnya begini. Indonesia Barat, khusus Pulau Besar, harus berbasis sudah tidak fosil. Tidak minyak dan gas dan batu bara. Tetapi sudah harus nuklir. Agar bahan baku yang ada di sana digeser ke timur. Sehingga industri di sini juga tumbuh. Kalau industri tumbuh, maka ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan tumbuh. Kalau lapangan pekerjaan tumbuh, mengentaskan kemiskinan di antaranya. Yang ketiga, Maluku jangan kita melihat diri sendiri, Pak Hadi. Kita saat ini datang dengan kepentingan Maluku, Anda datang ke Jakarta. Bukan tidak ada perhatian, tetapi mereka akan melihat juga banyak kepentingan. Oleh karena itu, Maluku harus kita desain agar dia berguna untuk kawasan. Untuk Indonesia Timur, untuk Maluku dan Papua, dan seterusnya. Sehingga Maluku ini juga menjadi pangkal aju pembangunan sektor regional. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini kira-kira masukan dari kita, dan mungkin nanti kita tunggu apa yang menjadi catatan lain. Silakan. Baik, Tribuners, apakah Anda masih bersama kami? Nanti kalau yang pengen bertanya boleh banget di kolom komentar nanti ya. Oke, Tribuners, tadi barusan dikonfirmasi oleh Pak Nono bahwa sejauh ini memang sinergitas yang dibangun oleh anggota parlemen dan juga wakil rakyat yang ada di pusat dengan pemerintah yang ada di daerah sangat terbatas dari sisi komunikasinya, seperti itu. Hal ini juga diakui oleh salah satu anggota DPR RI, Bu Ana Latukonsina, ketika kami mengundang di sini saat itu pasca diumumkannya pembatalan pembangunan LIN di Provinsi Maluku oleh Pak Luhut Panjaitan, dan para wakil rakyat dan juga anggota parlemen ini ingin untuk terhubung langsung dengan Gubernur Provinsi Maluku kita pada saat itu, namun tidak sepertinya tidak ada kesempatan untuk bertemu, entah dengan alasan apapun. Dan seperti apa ini tanggapannya dari Pak Jadi Hadi? gini, terima kasih Pak Nono, saya kira pencerahan yang baik, dan kita sangat menyadari itu bahwa segala yang kita lakukan untuk daerah kita sama-sama kita cintai ini dengan semua keterbatasan. Gak mungkin kita kerja sendiri pemerintahan, gak mungkin juga kabupaten kerja sendiri, semua atas nama rakyat. Memang kebersamaan dan interaksi antara semua ini menjadi sangat penting untuk membangun pembangunan ekonomi kita. Pak Gubernur sangat welcome, sangat terbuka di dalam melakukan komunikasi apa saja yang nanti bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Ngambil contoh dalam soal investasi, dalam soal komunikasi, kecuali pada hal-hal yang menjadi kepentingan atau urusan pusat gitu. Dan ini memang tidak bisa jalan sendiri juga gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Nono, ya, mengenai industri atau mengenai hilirisasi industri, mengenai pergudangan dan seterusnya. Memang benar sekali. Logistik itu cuma bukan bicara konektivitas saja.
tapi bicara juga infrastruktur sarana, soal pergudangan, soal interaksi kontainer yang jalan. Hari ini Pak, kontainer itu bisa berinteraksi di Ambon di sini nanti malam gitu. Nah ini juga bagian dari stagnan gitu. Tetapi kita harus cari solusi gitu. Dan saya sangat yakin gitu bahwa kapasitas yang kita miliki sebagai anak negeri, apakah pemerintahan, seluruh rakyat, semua yang ada atas nama Maluku ini mau untuk Maluku bagus. Dan saya sangat yakin ini, dan Pak Gubernur selalu mengatakan, kita semua ini harus bersentuhan dengan begitu, dan selalu welcome untuk membuka komunikasi ini. Dan siapa aja yang datang, begitu saya datang, saya telepon Pak Gubernur, dimanapun beliau pasti datang gitu. Dan ini Pak Nono, saya setuju Pak Nono, mungkin ke depan ini kita perlu memikirkan mengenai kita masuk kepada industrialisasi. Ya tidak usahlah industri-industri yang padat modal, tapi padat karya menjadi penting. Industri-industri yang mungkin kita juga lagi pikirkan, dan ini juga arahan Pak Gubernur beberapa bulan lalu panggil kita, coba kalian pikirin bagaimana membangun industri, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tapi industri yang dimaksud Pak Gubernur adalah industri yang berbasis kepada keunggulan lokal atau kompetensi inti daerah. Tadi dikatakan Pak Nono, Ambon kita bangun apa sih skalanya gitu. Kemudian Maluku Tengah dan seterusnya. Ini ditopang dulu oleh pemerintahan dan bekerjasama dengan kabupaten. Tapi pastikan industri ini memiliki market juga yang jelas. Jadi begitu pendekatan ini dilakukan, itu juga bisa tersambung dengan bagus. Dan yang tidak kalah penting tadi Pak Nono, mohon maaf tadi saya juga baru bicara sama teman saya, namanya Akbar Johan. Kira-kira 2 jam lalu, dia sekarang baru menjadi ketua ALFI, Asosiasi Logistik Purwadi. Saya mengajak dia untuk datang ke sini, dan dia udah pernah datang ke sini untuk coba-coba kita bicarakan bagaimana men-set up logistik Maluku ini gitu. Saya kira kalau surat urusan pergudangan memang betul sekali Pak Nono, ini biaya simpan, cold storage dan seterusnya. Dan saya kira untuk melakukan retensi, begitu produksi juga naik, kita juga perlu masuk dengan instrumen resi gudang mungkin ini Pak Nono. Dan saya pikir semua yang sudah dilakukan dan akan kita lakukan ke depan ini betul-betul untuk kepentingan kita, untuk kepentingan rakyat. Dan satu lagi mungkin Pak Nono, mungkin kita nanti sama-sama kita memfasilitasi mungkin soal tol laut Pak. Tol laut mungkin beberapa waktu kami sudah bicarakan ini dengan arahan Bapak Gubernur dengan kementerian terkait. Kita udah beberapa kali Zoom supaya daerah-daerah produksi Maluku Tengah itu bisa dilalui juga tol laut. Atau minimal ada subsidi ongkos angkut supaya meminimalisasi dulu ini biaya kita yang sangat tinggi untuk menjaga peak season, momentum-momentum hari ini yang luar biasa menjadi kebutuhan Mbak Aceng, Pak Nono. Kita juga dengan teman-teman melakukan langkah-langkah seperti ini, dan ini juga banyak disupport oleh private sector, teman-teman perbankan dan lainnya. Baik. Dan satu lagi peran kita dengan pergudangan ini juga Pak Nono, Pak Gubernur telah melakukan satu kerjasama pemerintah Maluku dengan Bulog. Jadi ada kesepakatan MOU, agreement antara Pak Gubernur dengan Direktur Utama Perum Bulog, ya, untuk melakukan intervensi proses pembelian beras di tingkat petani. Ya, ini menjadi penting. Jadi hasil produksi itu Bulog sebagai penyangga atau pembeli, tentu dia beli dengan harga impres. Nah ini juga kita dorong terus Bulog di berbagai kesempatan, kita bikin gelar pangan murah, bikin pasar murah, ini untuk kasih pangan gratis dan macam-macam gitu, semata-mata untuk bagaimana untuk kepentingan masyarakat. Tentu di 2 momen peak season ya, ada Natal, ada Tahun Baru gitu. Ya ini adalah program-program peduli masyarakat gitu. Tentu ini bukan kita sendiri, dengan teman-teman private ya, untuk menjaga keseimbangan ini dengan baik. Dan alhamdulillah saat ini kita berharap kondisi ini akan baik-baik saja terus, dan saya pikir tidak cukup dalam framing hari ini. Perlu keberlanjutan, sustainability program yang berlanjut secara sustainability. Baik,
Ya, memang betul. Saya boleh Pembahasan kami sedikit ini sudah menambahkan. meluas dan Ya. berbicara tentang pembangunan Maluku memang di 1 jam ini tidak cukup ya. Sayang sekali juga kita tidak bisa terhubung dengan narasumber kami Saya ada lainnya, sedikit yaitu saja boleh. Ketua DPRD Provinsi Maluku Pak Ben-Hur. Eh, jadi ya Pak Nono, Saya sedikit aja lagi boleh? boleh Pak, ini Sedikit mungkin saja. sekalian ya, Ya. Karena idealnya tadi disinggung masalah tol laut. insidenitas. Ya, masalah tol laut. Ya, Oh ya, saya ingin sedikit menjelaskan tol laut. Kalau ke dalam tadi itu, Pak Hadi, saya setuju itu. Tetapi nanti simpulnya adalah sub tol laut. Jadi sifatnya itu, induknya, porosnya itu dari barat langsung ke Ambon. Kemudian dari Ambon itu pecah. Pecah ke Kupang, pecah ke Merauke, pecah ke Sorong, pecah ke Ternate, pecah ke Kendari. Jadi Maluku jadi hub, itu yang saya maksud. Yang ke sana itu bukan tol laut tapi subnya. Semuanya terkumpul di Maluku, di Ambon, seperti Singapura untuk kepentingan Asia Tenggara. Nah, namun sekarang saya hanya perlu katakan bahwa saya sudah memberikan koreksi dan itu disetujui oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan Batam itu sudah perlu dipikirkan untuk mulai diminimalkan. Kenapa? Karena ada pengembangan jalur logistik yang dibuat oleh China melalui Myanmar, sehingga kita perlu membangun pintu gerbang logistik kita di Pulau Sabang. Artinya ada dua konsep ini, Pak Hadi. Saya bicara tentang konsep nasional. Di barat kita membuat satu lagi hub baru, sudah bukan Batam tetapi Sabang. Untuk apa? Mengantisipasi yang ada di utara Indian Ocean. Nah, sementara di Maluku untuk memang kepentingan kawasan. Nah, jadi kita perlu ada keseimbangan di sini. Tadi kenapa saya tidak buka, karena memang saya tidak bisa bicara tentang Sumatera, tidak dalam konteks Maluku, tetapi biar mengerti bahwa saya sudah bicara bahwa Singapura sudah tidak strategis lagi dalam konteks ini, karena sudah menjadi pangkalan logistik militer Amerika, baik Indian Ocean maupun Pacific Ocean. Ini biar kita tahu. Karena sudah dipenuhi dengan kepentingan militer, maka kompensasinya kita harus mencari yang lain. Jadi Batam itu sudah harusnya kita mulai redupkan pelan-pelan. Sehingga kita tarik tol laut itu yang tadi hanya berhenti di Medan, di Belawan, jadi ditarik lagi ke Sabang. Sementara yang tol laut yang ada di timur, hubnya di Maluku, tetapi kita juga harus tarik ke Jayapura, karena dia harus dengan Port Moresby, dengan Pasifik. Ini kita bicara tentang Indonesia nasional. Tapi ini satu konsep, Pak Hadi. Jadi saya melihatnya memang Maluku ini merupakan simpul utama, pangkal utama dari kemajuan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Jadi kembali lagi, kita buat Maluku menjadi bermanfaat bagi yang lain, bagi kepentingan nasional, bagi kepentingan regional. Kalau Maluku kita bicara tentang diri sendiri hari ini tidak akan maksimal. Percaya sama saya sangat mengenal tuh apa yang menjadi yang ada di pusat sana itu. Kalau kita bicara tentang kepentingan nasional, semua langsung tergerak. Jadi kita tidak bisa datang ansih, ini Maluku tidak bisa. Makanya kenapa tadi saya katakan kita harus mengerti Maluku adalah satu dari 8 provinsi kepulauan sedang berjuang untuk daerah kepulauan. Kenapa? Anggarannya terlalu kecil. Yang tadi dikatakan Pak Hadi itu. Kalau anggaran ini bisa dipenuhi, 2,8 tidak sampai 3 triliun itu bisa membengkak menjadi 11, sekian, hampir 12 triliun. Nah, kita sedang berjuang, Maluku satu di antara 8 provinsi, jadi tidak bisa kita Maluku sendiri yang maju ke depan. Kita sebagai kolaborator atau sebagai barometer, ya, kita mengajak. Indonesia bagian dari Maluku berasal dari Indonesia Timur. Nah, persoalan listrik tadi itu, Pak Hadi, sangat vital. Listrik Indonesia Timur sekali lagi hanya mampu mengisi 80%. Untuk rakyat, saya ulangi untuk rakyat, belum terpenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu diperlukan industri, agar industri tumbuh di sini, agar kita bisa bangun smelter di sini. Kalau tidak, smelter akan dibangun di Jawa, nggak ada listrik. Caranya bagaimana? Di pulau-pulau besar itu harus pakai nuklir, karena lebih murah dan kapasitas dayanya lebih besar. Nah, momen ibu kota negara yang berpindah ini akan dipakai. Saya bolak-balik ke Rusia hanya untuk bagaimana mendorong agar menggunakan power plant berbasis nuklir. Saya kemarin dengan Wapres kita ngobrol-ngobrol 7
Nah, satu hal lagi, Pak, masalah DOB, daerah otonom. Maluku sedang berjuang untuk 13 daerah otonom. Jadi satu adalah Gorom, Geser dan Gorom. Kemudian di Maluku Tengah adalah Seram Utara, kemudian Leasi dan Jasira. Kemudian di SBB adalah Kalabatai, ya, dan kemudian Huamual. Nah, kemudian di Buru ada Kayeli, Buru Kayeli. Oh ya, tambah dengan Banda. Turun ke selatan adalah Aru Perbatasan, kemudian Kei Besar, kemudian Tanimbar Utara, dan pulau-pulau terselatan. Nah, ini 13 DOB. Ini penting untuk lebih mengakselerasi pengembangan kawasan di Maluku ini agar dimanage oleh penambahan dari atau pemekaran dari wilayah ini. Baik. Secara nasional kita, sayangnya pemerintah pusat masih memberikan penundaan dan sampai sekarang ini belum dibuka. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat sebelum akhir dari pemerintahan sekarang, perintah Jokowi, ini bisa sedikit demi sedikit kita cicil. Nah, oleh karena itu inilah menjadi bagian dari ini semua, Pak Hadi. Tolong sekali lagi saya minta kalau boleh ditambahkan pariwisata, kemudian masalah kelistrikan. Nah, ada satu tambahan informasi, Pak Hadi. Saya ke Rusia, ada sistem floating. Kalau yang lalu kita floating, tapi yang di WAI itu floatingnya dari diesel. Tetap saja dari diesel, dari minyak, dari solar. Tapi ini tidak, dari nuklir dalam kapasitas 110 mega. Nah, ini ada floating. Jadi nanti kalau dari situ akan bisa murah. Bisa mengantisipasi pulau-pulau besar. Kayak Pulau Seram, Pulau Halmahera, kemudian Buru, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah lebih mengecilkan lagi. Jadi ini sudah ada. Saya sudah datang ke sana dan mereka sudah siap untuk membangunnya. Tinggal nanti bagaimana pemerintah pusat. Tetapi tetap pengajuannya, saya ulangi, formalnya pengajuannya dari pemerintah daerah. Baik. Itu yang penting. Kita boleh bersuara, kita boleh bicara apa saja, tapi prosedurnya adalah harus diajukan oleh pemerintah daerah. Baik. Kira-kira gitu. Ya. Ini salah satu konsep yang direncanakan oleh parlemen di pusat, sangat menarik sekali karena menjadikan pangkalan utama pembangunan perekonomian di daerah timur melalui Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dan kita semogakan ini bisa goal begitu dan bisa diimplementasikan. Juga ada saran-saran tadi untuk pemerintah juga agar bagaimana bersinergi membangun keterhubungan termasuk kelistrikan, kemudian untuk pembangunan perekonomian di Provinsi Maluku, seperti itu. Ada tanggapan soal itu? Baik, terima kasih Pak Nono. Saya kira masukan yang baik. Kita memang hari ini untuk Maluku, mungkin begini Pak Nono, kalau kita mau melihat pergerakan ekonomi, kita mau branding ekonomi, kita mau lihat akselerasi ekonomi, thinking kita hanya pada port. Begitu port, dia bergerak dinamis, proses bongkar muat, itu menunjukkan bahwa putaran ekonomi itu bergerak secara sistem. Memang saatnya Maluku menjadi hub di dalam representasi dari teman-teman di sini. Karena secara hinterland kita berada pada positioning yang sangat baik gitu. Dan yang lebih penting kita didukung juga dengan kesepakatan-kesepakatan yang baik nasional maupun internasional, Pak Nono. Misalkan jarak Maluku ini Ambon dengan Australia itu sangat dekat. Memang kita perlu memanfaatkan opportunity seperti ini kalau kita memiliki potensi hub dan pemahaman yang sama. Misalkan dalam soal Indonesia Australia mengenai CEPA hari ini Pak Nono, Comprehensive Economic Partnership Agreement ini tarif zero, tarif barrier nih Pak. Ini opportunity yang luar biasa. Bagaimana kita menggerakkan semua ini, memanfaatkan ini. Betul. Tapi persoalannya adalah infrastruktur. Ya, infrastruktur itu apa? Konektivitas kita. Boleh kita didorong ini ke sana.
dan tinggal kita nyari aja. Saya setuju Maluku ini jadi hub. Dan memang perlu juga, kalau memang perlu mungkin Pak Nono dorong juga dia menjadi kawasan ekonomi khusus, ya, border zone gitu. Sehingga ini juga bisa menjadi stimulan bagi kita. Yang kedua, Pak, saya setuju juga ini berkaitan dengan listrik gitu. Pak Gubernur sudah beberapa kali komunikasi kita dengan Pak JM kita ini kan orang Ambon juga nih sekarang Pak Nono. Betul. Pak Awad gitu. Untuk lebih utama dulu memperhatikan listrik ini masuk desa nih Pak. Memang kapasitas listrik itu sangat mumpuni. Saya banyak sekali perintah gubernur mencari investasi dan udah beberapa juga yang masuk. Ini saya baru bicara juga salah satu owner dari Komextra, kemudian beberapa teman juga yang sudah running masuk di sini. Mereka yang mempertanyakan satu adalah kapasitas listrik, kemudian dengan aksesibilitas. Dan yang ketiga Pak Nono mengenai para wisata tourism ini gitu. Saya kira Maluku mempunyai branding local wisdom yang beda dengan yang lain. Tidak cukup memang kita sendiri bekerja ini. Ya, harus ada link and match di dalam RPJMD, harus juga connect dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena di situ sumbernya gitu. Mungkin Pak Nono, ke depan kita harus bikin salah satu industri pariwisata yang skalanya memang ikon kita, Pak. Ambon ini kota musik gitu. Mohon maaf nih, Pak. Apakah stadion itu kita bisa revitalisasi dalam skala yang lebih besar? Ada political will kita dorongkan ini. Jadi dia bergerak dari tourism ini gitu. Jadi multiplier-nya itu. Jadi yang bisa bangun di Maluku ini kalau kami lihat Pak Nono adalah pariwisata dengan perikanan. Tapi perikanan terprotek untuk itu. Yeah. Dan yang paling terakhir mungkin soal soal masukan tadi mengenai port kita nih Pak. Mungkin juga perlu di dalam jangka pendek ini Pak, dengan pusat mungkin atau apa saja supaya lebih menggerakkan ini, karena saat ini Pak, mohon maaf, kita masih double handling Pak. Kontainer yang kita bongkar ini rata-rata 20 teus Pak. Boleh Bapak cek di Pelindo. Itu harus indirect Pak. Jadi begitu tingginya biaya logistik sampai dengan hari ini Pak. Dan ini udah panjang banget nih Pak. Kapan kita mau menyelesaikan ini? Ini kita nggak bisa tunggu 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun gitu. Karena pergerakan ini menjadi penting. Sini Pak, port to international port Pak, itu 50-60 hari Pak. Tinggi banget Pak. Double handling Pak. Sekarang kita lagi buat di sini Pak. Pak Nono, mau nanti Pak Nono juga bisa mendorong ini Pak. Bagaimana ikan yang fresh, tuna, untuk masuk ke Narita, nggak perlu lagi lewat Bali, nggak perlu lagi lewat Denpasar, nggak perlu lagi lewat Jakarta, ya kan menggunakan passenger Pak. Ini juga memang membutuhkan political will Pak. Bolehkah pusat mendorong ini Pak, memframing kita, artinya kebijakan nasional ini melihat juga dalam konteks paradigma pemerintah daerah, tidak bisa digeneralisasi karena kita punya kekuatan di government spending sangat kecil banget Pak. Jadi yang Pak Nono katakan Pak, bagaimana ketimpangan yang dahsyat ini terjadi dan di mana harus kita framing lebih awal pada tatanan implementasi. Saya kira itu Pak. Hormat. Dan saya pikir live kita hari ini perlu kita interaksi memang secara mungkin kedepannya ya Pak ya, Pak Nono. Tentu menghadirkan representasi kawan-kawan juga dari DPR yang soal politik anggaran. Jadi kita kawannya bareng-bareng Pak. Anggaran ini kan kawannya bareng-bareng nih Pak. RPJMD itu dokumen resmi gitu. Bagaimana target-target yang sudah di-framing, pertumbuhan dipasang 5% dan seterusnya. Ya, kita nggak bisa sendiri tentu dengan kabupaten. Ini selalu disampaikan oleh Pak Gubernur. Mari kita perbaiki Maluku ini ke depan. Dan menurut saya nggak bisa jangka pendek. Ya, sustainability-nya harus jalan terus. Itu akan nanti kita tahan. Terima kasih, mohon maaf. Baik, akan kita tahan sebagai pertanyaan penutupnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, memang tadi yang disinggung oleh Pak Nono terkait dengan keterhubungan salah satunya yaitu listrik, dan sudah disampaikan tadi juga oleh Pak bahwa pemerintah melalui PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara melalui program mereka yang disebut dengan Listrik Desa per Desember 2023 ini saja tuh sudah melistriki kurang lebih 3.000-an rumah ya, rumah tangga kurang mampu
dengan kapasitas 900 VA, dan ini juga diharapkan bisa menjadi pemicu begitu untuk masyarakat kecil. Mereka bisa menggunakan listrik tidak hanya untuk keperluan rumah tangga saja, tapi bisa digunakan juga untuk kepentingan perkembangan perekonomian mereka secara mandiri seperti itu. Kita doakan saja semoga kedepannya juga ini bisa diperlebar untuk industri-industri dengan kapasitas yang mungkin lebih besar, dan ini merupakan salah satu batu loncatan untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku. Baik, sebelum kami tutup, kami buka satu pertanyaan ya untuk bagi para Tribuners yang sudah bergabung. Tadi sudah ada yang raise hands di virtual Zoom-nya. Ada, boleh dibantu teman-teman admin, operator untuk melihat apakah ada? Tidak ada? Oke. Saya tadi melihat ada yang raise hands begitu ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Nono dulu. Pak Nono, lalu seperti apa idealnya parlemen perwakilan rakyat yang ada di pusat ini berkomunikasi dengan pemerintah daerah ataupun legislatif yang ada di daerah? Pak Nono, dalam upaya memajukan Maluku ke depannya. Pak Nono, mic-nya dibuka. Mohon maaf. Masih mute, Pak. Dibuka dulu mic-nya. Ya, Oke, jadi begini. Ya, koordinasi atau komunikasi itu gampang disebutkan. Tapi faktanya sangat sulit implementasikan. Jadi ini penting karena itu menyangkut personifikasi. Saya harus katakan itu. Semua mengerti itu masalahnya karena sangat secara komunikasi sangat erat dengan masalah personifikasi. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus melihat Maluku dari kepentingan tadi yang saya katakan yang lebih besar agar Maluku itu berfaedah. Seperti kata Bung Karno, tanpa Maluku bukan Indonesia. Bagaimana mungkin Papua bergabung kalau tidak ada Maluku? Itu kuncinya di situ. Kalau sekarang sudah beda, tidak bisa lagi itu dipakai. Dulu kalau Maluku tidak bergabung, nggak ada tuh Papua. Nah, makanya Bung Karno bilang tidak ada Maluku itu bukan Indonesia. Ya. Jadi Maluku Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Sekarang ini sudah lain. Oleh karena itu kita harus berjuang Maluku untuk banyak pihak, banyak orang, banyak daerah dan sebagainya. Kepentingan negara juga ada di sini. Kira-kira begitu sehingga menyadarkan mereka bahwa apapun yang ada di sini bukan hanya untuk Maluku sendiri, tapi untuk kepentingan semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira begini. Ini sebentar lagi sudah selesai masa kepemimpinan, ya. Walaupun selesai, saya minta Pak Hadi tolong nanti ingatkan PLT Gubernur yang akan datang agar apa-apa yang sudah dikerjakan itu diteruskan, jangan terputus, agar kontinuitas ini berjalan. Paling tidak satu periode sampai 2024 ke depan disambung lagi oleh pemerintah berikutnya. Nah, ini tetap tersambung tapi tidak putus. Ini yang saya maksud. Apa yang dikerjakan oleh Pak Arel, apa yang dikerjakan oleh Pak Said, dan sekarang apa yang dikerjakan oleh Pak Murad, ini sudah menyambung. Kita berharap agar ini terus menyambung, sehingga kontinuitas untuk kepentingan Maluku ini berjalan dengan baik. Yang terakhir, kembali lagi adalah, kami ada di pusat. Kami adalah tangan-tangan daerah. Walaupun kedudukan kami secara protokol seperti yang tadi disampaikan, tapi kami adalah wakil daerah. Silakan dimanfaatkan, didorong, dimaksimalkan agar kita juga ikut membantu dan menjadi ujung tombak di pemerintah pusat untuk membantu dalam membangun Maluku yang lebih baik ke depan. Saya kira itu. Dan terima kasih Pak Hadi. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih Pak Nono, dan kami akan mendengarkan closing statement juga dari Pak Hadi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ajeng, Pak Nono, seluruh pemirsa Tribuners. Ambon ya, Ya. ya. Saya kira interaksi kita hari ini bagian dari proses untuk berinteraksi, ada check and balance gitu. Membangun Maluku ini tidak secara kasat mata gitu, ya, multidimensi, dan Pak Gubernur selalu mengatakan kepada kita semua tidak cukup saja dengan kapasitas
pemerintahan sendiri, tapi pemerintahan itu memframing gitu. Untuk kabupaten kota, DPR, dan semua elemen masyarakat harus bareng-bareng gitu. Maka di periode Bapak Gubernur 5 tahun ini telah menggambarkan seluruh progres yang boleh saya sampaikan hari ini atau indikator-indikator yang tertuang di dalam RPJMD. Yang pertama, capaian pertumbuhan ekonomi Maluku menurut BPS hari ini berada pada angka nomor 5 terbaik, 5,69%. Yang kedua, indikator kita adalah inflasi yang terkendali dengan baik. Dua hal ini menjadi salah satu dari 8 KPI yang menjadi mandatori Bapak Presiden, bahkan seluruh Indonesia. Yang ketiga, dalam aspek pelayanan publik, ini juga menjadi stressing. Karena apapun yang kita lakukan, pelayanan publik ini menjadi penting. Kita di dalam inovasi ini baru beberapa hari juga kita perbaiki, dari semua OPD juga bergerak. Yang ketiga adalah hubungan secara struktural dan fungsional antara pemerintah, provinsi, kabupaten kota, dan khususnya kepada pelaku-pelaku atau para pemain ini, karena mereka lah yang mengagregasi pertumbuhan kita. Progres ini yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, Pak Murad dan Pak Orno telah memperlihatkan angka, walaupun ada beberapa tantangan-tantangan yang dirasakan atau disampaikan oleh publik sebagai salah satu masukan, tetap akan kita teruskan the next itu secara sustainability. Tapi itulah framing angka-angka yang memang perlu kita nyampein juga ke publik gitu. Ya, kemiskinan yang menjadi prioritas. Kita berharap ini telah turun dari 18,12, silakan buka di data BPS. Kita tidak mengklaim bahwa itu hanya kerja-kerja pemerintahan, tidak sama sekali. Pemerintahan yang kerja ini adalah semua elemen masyarakat. Ya. Dan yang terakhir, Pak Gubernur mengatakan kalau mau maju daerah ini, fundamental yang paling utama menjadi perhatian kita adalah bagaimana entrepreneur bergerak. Adalah investasi, pemain UMKM, dan seluruh elemen. Karena itulah yang menopang ekonomi Maluku sehingga dia bisa tumbuh. Tidak cukup dengan uang kita. Tugas pemerintah daerah adalah memberikan framing terhadap regulasi. Bagaimana memberikan kemudahan dalam investasi dan seterusnya. Ya, terakhir mungkin mohon maaf Pak Nono, kami titip saja khusus untuk pusat ada beberapa titipan. Mungkin Pak Nono bisa tersambung. Yang pertama, kebutuhan sinergitas pusat dan daerah baik secara struktural maupun fungsional, tidak saja dengan DPD dan DPR RI sebagai salah satu bingkai kesatuan di dalam mendukung isu-isu fundamental ekonomi dan sosial yang Pak Nono dan semua masyarakat Maluku sudah tahu begini sulit dan begini complicated. Ya, mulai dari konektivitas, mulai dari isu konektivitas, kemudian banyak hal yang ada di dalamnya, dan yang tidak kalah penting adalah soal dukungan kebijakan pusat di dalam pemanfaatan resource base kita, sumber daya alam kita yang potensinya sangat luar biasa, tapi impact ekonominya tidak bertumbuh, ya, tidak memberikan multiplier-nya. Kita kehilangan opportunity padahal kita punya resource. Maka perlu, kami berharap ada beberapa catatan, perlu dukungan perluatan bantuan sosial di dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, perlu dukungan, bantuan, dan komunikasi ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita di DPR RI, baik DPD maupun DPR RI, berkaitan dengan perluasan bantuan sosial, khususnya dalam soal penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku, yang sama-sama kita sudah tahu dan sama-sama harus kita selesaikan. Yang hari ini desa sangat tertinggal, sisa 4. Ini kita memerlukan salah satu dukungan dari pusat karena ruang APBD-nya kita atau fiskal kita yang terbatas. Yang kedua, sinergitas dalam rangka percepatan infrastruktur dan aksesibilitas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nono, kita membutuhkan Ambon sebagai hub. Ya, kita udah kehilangan momentum kemarin mengenai Ambon Newport dan Link. Saya kira dua proyek strategis ini kalau kemarin ini jadi dan running, saya berhitung multiplier effect bisa sampai 6 kali. Jadi putaran uang itu, dan saya yakin Maluku tidak ada lagi orang miskin gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, perlu percepatan mengenai hilirisasi industri.
Dan ini tidak cukup dibuat oleh pemerintah daerah. Memang perlu dikomunikasikan di tingkat pusat dengan kementerian terkait. Wong kalau boleh, industri-industri perikanan yang ada di Jawa dan di mana bisa tariklah kemari satu gitu loh. Ya tentu dengan dukungan kebijakan pusat gitu. Ya sehingga ini bisa bertumbuh semua. Karena semua pemain ini ada di luar gitu. Kita bermain dengan primer. Padahal kita konsep hilirisasi sudah mau kita jalanin gitu. Tapi tidak cukup. Dan yang berikutnya perlu pemanfaatan mengenai ketahanan pangan berkelanjutan gini. Ada 40 dan seterusnya, serta yang terakhir remunerasi. Pak Nono, mungkin di Papua, mohon maaf, ada tunjangan kemahalan. Ya. Maluku boleh nggak kayak seperti itu gitu loh. Ya, karena ini juga berkaitan dengan pendapatan, kan kita sudah hitung gitu. Itu aja mungkin titipan kami. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya kita sebagai manusia, dan saya juga berterima kasih kepada semuanya. Dan Pak Gubernur mengatakan ini sustainability-nya harus jadi perhatian kita. Mudah-mudahan ke depan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, Tribuners mewakili masyarakat, Tribuners juga, bahwa dari sekian rencana strategi yang ingin diimplementasikan dan sedang diimplementasikan itu bisa bersinergi dengan baik, baik di daerah maupun di tingkat pusat, agar apa-apa yang menjadi mimpi rakyat Maluku itu bisa tercapai begitu. Dan kita tidak bisa lagi, kita sudah harus tutup. Baik, dan kami juga doakan agar baik pemerintah di eksekutif maupun legislatif kami ini bisa terus bekerja dengan hati mereka, mewakili kepentingan-kepentingan publik, dan semoga bisa tercapai seperti itu. Tribuners, mari kita baku gandeng, yakin bahwa kita pasti bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bagi Tribuners yang sudah mengirimkan pertanyaannya di Zoom kami, tapi tidak sempat dibacakan ya. Kalau kita tanyakan ulang kembali, nih bakal balik lagi nih pembahasan kita di awal. Jadi semoga ada kesempatan di masa depan kami mengundang lagi narasumber-narasumber kami untuk membahas lebih spesifik begitu ya di isu-isu yang dihadapi masyarakat Provinsi Maluku. Sekali lagi terima kasih Tribuners, kalian sudah menyaksikan kurang lebih 2 jam ya. Ini salah satu talk show kami yang terlama juga dengan narasumber kami yang telah hadir di talk show kali ini. Beliau merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Republik Indonesia, Pak Nono Sampono dan Kebanya. Kemudian juga perwakilan pemerintah Provinsi Maluku, ada Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Pak Hadi Basalama dan Kebanya. Sehat-sehat semua, dan kalau ada umur yang panjang nanti kita numpang mandi. Numpang mandi. Ketemu lagi. Oke Tribuners, sampai jumpa dan amato. Download